Arsy Widianto. Selamat siang. Hai, siang. Oke, tadi sebelum join sama Arsy, gue tanya sama Viners. Ada yang udah nanya ternyata. Mereka punya pengalaman kayak suka sama orang, terus orang itu sukanya sama yang lain. Gue tanya dulu sama seorang Arsy Widianto, pakar cinta, pakar lagu-lagu galau. Pernahkah ada di posisi itu, lo naksir sama satu cewek, tapi cewek itu kayaknya sukanya sama temen lo atau juga sama yang lain gitu? Rasanya pasti pada pernah ngalamin gak sih? Kalau aku pernah. Nah, ya pernah lah pasti kita suka sama orang terus kayak kita udah nggak apa-apa, udah ya cinta sendiri. Akhirnya seperti itu ya. Arsy, tadi di awal gue sempat bilang kalau Arsy Widianto itu sebelumnya waktu kita interview ketika kamu promo single yang berbeda. Tapi kalau aku bilang pakar cinta, dari semua lagu-lagu kamu yang duet pun atau bahkan yang terbaru itu adalah ngomongin masalah cinta. Cinta menurut Arsy Widianto tuh apa? Cinta itu bisa dibilang hidup itu kalau misalnya gak ada cinta itu akan apa sih? Ketika kita melakukan lepas kita ya kita antar sama cinta kita terhadap Tuhan, tapi kita cinta kita terhadap sesuatu, terhadap pohon, terhadap daun dengan itu ya I mean kayak semesta ini. Oke, kita lupain cinta dengan Tuhanmu atau juga dengan alammu. Lo masih ingat nggak cinta pertama lo umur berapa? Gue ingat sih, pertama gue itu waktu Baik, oke. Aku hari ini senang banget karena beberapa minggu kemarin juga dapat single kamu yang terbaru, Mencinta Hati Yang Tak Cinta. Begitu denger judulnya aja kita udah tahu gitu kayak ini lagu ini bakal menceritakan adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Dan coba browsing, fun fact-nya adalah ketika nemenin bokap Yovie Widianto di salah satu konsernya di Bandung, ngobrol. Petua seorang ayah adalah selalu mengingatkan kita untuk dapat yang terbaik ya. Entah lo di karir, entah lo di masalah cinta. Sampai ada satu obrolan adalah kalau bisa cari cewek, cari yang memang nggak cuma cantik secara fisik dan segala macamnya. Dari situlah ada obrolan satu yang ada di lagu kamu adalah tentang pohon pisang atau pengibaratan pisang ini. Oke, ketika pertama kali denger, kamu pasti mikir apa artinya. Tapi ketika mengulik itu menjadi sebuah lagu, ide awalnya kamu ngambil benang merahnya dari mana dulu? Memang ngambil ide awalnya dari quotes itu sih sebenarnya, dari kita ngajak pohon pisang itu kan punya jantung gak punya hati. Ketika punya jantung gak punya hati kan ya kita sama orang itu kalau misalnya ya dia gak cinta kita ya dia buat kita kayak awal sebenarnya gambarnya itu kan di situ kan. Itu kan dari 2018 tuh sebenarnya proses penggodokannya itu memang cukup sampai akhirnya baru kan. Jadi timbangan itu kita liriknya banyak lumayan aku ubah karena kan memang kebetulan di lagu-lagu yang terakhir ini memang kebanyakan kata-katanya memang aku yang nulis gitu kan. Jadi memang ya prosesnya seru, lumayan menyenangkan, lumayan detail. Oke, jadi ketika 2018 dari versi aslinya atau dari versi obrolan sama bokap sampai rilis di 2021 ini banyak perubahan-perubahan karena lo mungkin ngerasa bahasa-bahasa atau pemilihan kata biar lebih relate ke 2021 kayak gitu. Walaupun memang bahasa cinta itu tidak akan terlekang oleh waktu, istilahnya kayak gitu kan. Maksudnya kalau misalnya bahasa buktinya Tahit nanti dari tahun bikin tahun 19 sampai sekarang pun masih aja relate gitu kan. Jadi maksudnya benar. Ya, yang penting jujur aja sih dalam menulisnya. Oke. Tapi yang bikin aku menarik adalah perilisan lagu kamu tuh kayak sering banget berdekatan gitu. Kayak ini tuh masih ada di puncak, masih viral di TikTok atau juga masih banyak dipakai di Insta Music. Kamu udah ngerilis lagu solo. Emang kamu planningnya seperti itu atau ada pertimbangan khusus? Karena kamu pikir kayak anytime orang tuh ngomongin cinta atau kenapa? Salah satunya itu bisa dibilang benar. Kalau misalnya kita berbicara tentang cinta, rasanya ya tadi hidup ini tanpa cinta pasti hampa. Semua orang pasti ada cintanya kan. Terus habis itu memang kan kita dalam situasi yang kurang menyenangkan ya. Walau it's getting better right now ya kan. Cuma kayak ya kita tetap harus produktif lah dalam bentuk apapun itu. Walaupun
walaupun kita kan jadi secara kita kan jadi lumayan berkurang, ada pun kita tetap prokes, kita kadang virtual dan lain sebagainya, tapi tetap rasanya kita harus menunjukkan ya kita tetap bisa melakukan sesuatu. Oke, setuju. Kita harus tetap produktif ya, bangkit gitu. Kayak ngomongin tentang kamu juga yang terus berkarya. Tapi yang penasaran juga di 2018 pasti kondisi hati kamu dengan 2001 pasti berbeda. Ketika lo memperbaiki atau merevisi beberapa tulisan-tulisan lo itu, kondisi hati lo saat itu lagi happy atau lagi gimana? Sejujurnya ya, dalam proses pembuatan lagu itu, gue inget banget itu peran dan kita itu harus pintar menyimpan perasaan kita, dalam artian mengkoleksi perasaan kita, mengkoleksi pengalaman kita alami. Jadi kita bisa track back. Jadi kita walaupun kita misalnya let's say memang kondisinya di 2021 mungkin tidak segalau di 2018 let's say misalnya. Oke, jadi pinter-pinternya aja ya. Toh juga lagian nanti akan menjadi materi lagu kan. Siapa tahu next lo akan rilis lagi lagu yang lain. Nah, kalau ngomongin tentang penulisan lagu, lo tulis terus dibantu sedikit juga sama Om Yovie Widianto, which is itu adalah bokap lo sendiri. Kerja sama komposer yang sangat luar biasa, orang yang hebat, yang lagu-lagunya juga rada mirip. Ngomongin Om Yovie Widianto dengan Project Kahitna atau juga Yovie Nuno, itu lagunya masalah cinta juga. Yes. Kalian menemukan referensi lirik lagu lain lagi atau juga beat-beat melodi yang lain lagi dari mana aja sih? Dari mana aja sih? Kebetulan kalau misalnya bisa dibilang kita mendapat inspirasi, mendapatkan referensi itu jangan cuma dengerin satu genre doang atau misalnya kayak kita kalau misalnya menurut walaupun misalnya secara subjektif gue kurang seneng misalnya, bukan nggak bagus ya. Tetap harus dengerin karena pasti ada satu dua hal yang ini uniknya di sini, ini uniknya di situ. Jadi gue rasa kan kita perbanyak bank kita gitu. Jadi berdua kan ngedengerin 90s ngedengerin lagu Korea, ngedengerin yang street ngedengerin yang itu ngedengerin. Jadi kayak ya kita perbanyak lagu aja, perbanyak referensi. Jadi otomatis akan muncul sendiri. Nah, walaupun dibilang tadi kan lo bilang kan kayak iya kan bokap juga cinta, gue juga tentang iya. Bisa proses pembuat lagu as a composer, as pembuat itu memang baru-baru ini maksudnya belum terlalu lama, masih belajar juga sampai detik ini. Tapi in the end pasti akan menemukan perbedaan karena menurut bokap kalau misalnya ngobrol kadang ada beberapa hal dari segi kata-kata, dari segi nuansi gitu kayak ada something yang beda bilangnya gitu. Kalau gue kayak ya udah gitu kayak ya udah ngulik lagi, belajar lagi kayak gitu. Oke. Berarti aku pikir ini project justru challenge-nya adalah mengkombinasikan dua generasi, ide yang bikin lebih rame gitu antara kamu dan bokap. Jadi kayak ya udah saling melengkapi. Kalau ternyata menurut anak muda ini lebih bagus, ya udah bisa masuk ke situ. Dan seorang Yovie Widianto pun welcome menerima masukan dan juga kritikan dari generasi seperti kamu ya. Menurut gue sih kayak salah satu kelebihannya ayah memang segala point of view. Kita kayak memang sekarang kondisinya lagi seperti ini, berarti kita harus cari posisi seperti apa nih, diferensi apa nih, kita harus kita buat seperti apa. Terlepas kita nggak mikirin dari segi hasil ya mas, segala dari itu, tapi tetap dibuat gimana caranya kita buat secara kualitatif, maksudnya menyenangkan mungkin buat kita. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang materi lagu, beberapa materi adalah ketika kamu ngobrol sama bokap atau juga ketemu sama teman. Sometimes lo pernah nggak dapet referensi lagu ketika misalkan cuman kayak bengong doang atau kayak bukan dari pengalaman pribadi, dari fiksi, and then lo realize bahwa ini materi bagus gitu. Pernah nggak ada momen kayak gitu? Kayak nggak harus kejadian sendiri. Pernah. Tidak selamanya pengalaman sendiri. Kadang kalau misalnya kita lihat kita ke depan sih ada pohon, ada daun berguguran, terus habis itu kita ya tiba-tiba nggak saja gugur. Kita kayak
iseng-iseng aja nulis kayak gitu. Menurut gue kayak hal-hal itu yang membuat jadi secara alam bawah sadar kayak tiba-tiba ada ide apa lagi kayak gitu sih. Oh, oke. Gue penasaran. Mencinta hati yang tak cinta. Sebelum judul ini keluar, lo pernah kepikiran judul lain nggak? Misalkan hanya pohon pisangnya gitu atau apa gitu. Karena ini kayak Yang judul lain tadinya memang mau pohon pisang, cuma kayak I think ada pohon pisang kayaknya terlalu apa ya? Kayak orang kayak apaan sih gitu ya, kayak gitu ya, kayak apa ya, iya kayak cuma kayak ide-ide awal pas waktu bikin aja sih, nggak yang sampai dulu pohon pisang ya, nggak sampai segitu sih. Jadi pertimbangan lah kayak gitu. Oke, tapi kan ngomongin tentang lagu ini, makanya kalau ngeliat di komentar Instagram atau juga YouTube, orang tuh kayak salah fokus ke pohon pisang, tapi mereka akhirnya relate kayak punya hati, punya jantung tapi nggak punya hati gitu kan. Ya. Sampai terakhir tadi pun gue cek, orang tuh pada komen fokusnya di situ. Dan pernah nggak ya Arsy kepikiran? Makanya gue penasaran, pernah nggak ya pengen ganti judul bukan dari yang mencinta hati yang tak cinta, tapi judul yang lain. Dan ternyata sempat aja lucu-lucuan gitu. Nah, ngomongin tentang lagu mencinta hati yang tak cinta. Seperti lo bilang tadi, semua orang pernah ngalamin itu dan lo pun pernah. Dan fans kamu pun curhat habis-habisan di komen kita saat live atau juga di Instagram atau juga di YouTube. Ketika fans kamu, orang-orang kesayangan kamu ini mengalami atau ada di fase ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Sebenarnya lebih ke kayak gini ya, ketika kita mencintai seseorang ya, nah gitu ya, memang kita harus memiliki dan juga apakah kita tetap mencintai dia dan tetap menyimpan perasaan kita, atau memang ya kita mengikhlaskan, memang kita waktunya I think it's time to go. Maksudnya kayak ya mengikhlaskan ya bahwa memang mungkin bukan jalan kita untuk bersama dia gitu kan ya. Tapi kalau bilang tidak ada benar atau salah sih sebenarnya. Kalau misalnya mau mencintai dalam diam, mau mengagumi dia dari jauh atau gitu, atau sekedar misalnya kayak sahabat kita, sebenarnya kita suka banget sama dia kerjanya curhatin cowok atau misalnya curhatin cewek ya, kalau misalnya ingin diam terus kebutuhan ya Betul. Oke, karena life must go on. Jadi kayak ya udahlah, itu part dari bagian hidup kita di mana kita harus melewati jalan seperti itu. Jalan video klip lagu kamu Mencinta Hati Yang Tak Cinta bikin aku penasaran. Aku sudah menebak kalau akan ada cewek yang misalkan kayak nolak lo, terus kayak suka sama cowok lain, atau dia juga bahkan dia tolak. Tapi yang bikin gue salah fokus adalah kenapa ada Marcel Widianto, padahal dia tidak ada marga Widianto gitu. Dia itu komika yang menurut aku tuh ada apa ya? Dan banyak yang tidak nanya di situ kenapa Marcel Widianto. Mungkin lebih ke karena kalau dari gue pribadi kayaknya seru ngajak abang gue, karena gue nganggap dia sebenarnya abang gue gitu. Adanya nama dia kayaknya menyenangkan. Terlepas dari selama ini kita bikin ada dari kita sering banget kan memang cinta romantis yang sweet, dan ada kayak abang yang udah lalu mah gitu aja, yang sisi kayak gitu nyata kan. Jadi kayak ya kebetulan lumayan cukup dekat dan dia kayak ayo lu mau dong kayak gitu. Oke, karena gue bilang ini lagu melo banget, ini lagu sedih banget, tapi begitu lihat mukanya dia kayak komedi gitu. Tapi pemanis emang. Marcel secara kerjaan dia kan emang di komedi gitu, lucu. Ya. Berarti itu atas pertimbangan lo dan juga manajemen, that's why ada Marcel Widianto di situ ya. Iya, memang dari segi konsep saat pembuatan ceritanya memang udah kebayang kayak we need someone that yang jadi sisi abang yang kocaknya kayak gitu, dan kebetulan kebayang ya ada Marcel Widianto yang memang deket juga, jadi kayak ya udah ayo gitu. Oke, itu penggarapannya berapa lama? Karena kalau ngelihat mungkin di cerita ini sebenarnya nggak terlalu ngejelimet gitu, kayak bisa ditebak. Cuman kalau tone warna sama perpindahan dari scene ke scene itu cukup rame. Itu berapa lama lo bikin sama tim? Buat syutingnya itu actually cuma sehari. Pas saat post pro-nya memang lumayan detail, lumayan berapa minggu gitu. Maksudnya kita tektokan ada ngeras, even dari pre-pro-nya juga, dari proses penggarapan ceritanya juga kita lumayan detail karena seneng ketika mengerjakan sesuatu memang yang sesuai dengan ekspektasi gue dan bokap gitu. Bokap juga ikut lu seru ceritanya kayak gini kita bikin gini. Nah lepas dari itu saat post pro-nya kayak kita nggak bisa nih sini nih. Sebenarnya dari sisi ada tektokan kita kan memang ada ngobrolnya kayak gitu kan, ada dialognya kan dia.
Ada. panjang dari itu. I think gimana caranya biar tidak terlalu panjang, tapi gimana pesannya nyampe nih, maksud dari ada dialog ini apa ya, jadinya ada yang beberapa disesuaikan kayak gitu. Oke, biasalah scene-scene kebuang itu akan selalu ada yang dimana kayak ngerasa bagus di situ, tapi kayak nggak bisa kepake karena durasi, editing segala macam gitu ya. Oke, akhirnya itu pun terjadi pada video klip lagu ini, Mencinta Hati Yang Tak Cinta. Dari sekian banyak tematik lagu dari kamu sama Jody, sama Tiara atau juga yang lain gitu. Ada nggak sebenarnya dari from the bottom of your heart lo pengen ngangkat satu tematik lagu gitu yang belum rilis sampai detik ini? Misalnya yang tema pasti nggak kita pasti ya. Kan gue pengen memang as benar yang memang tidak lain tidak jadi kalau cinta, tapi selain itu juga pengen sahabatan, teman, kebahagiaan. I think kebahagiaan yang terlalu tentang kebahagiaan antara aku dan kamu misalnya gitu kan, kayak ide cintanya aku itu udah kebahagiaan kayaknya banyak sih tema yang lain juga yang belum di notes gue tuh, kayak kalau itu gue kadang kalau nggak gue tuh kayak gue nulis kata-kata ya kayak gitu, kayak banyak banget ide-ide kayak gitu, cuma kayak ya it's just a bank for me, jadi kayak ya suatu saat kalau misalnya kayak kayaknya bisa jadi. Oke, jadi pengen biarin aja dulu karena untuk simpan lagi next single kan tematik ini bisa banget untuk diangkat gitu ya. Jadi kayak memperkaya bank lagu atau referensi juga sangat bagus sekali. Nah, terakhir waktu gue udah mau habis. Apa yang ingin lo sampaikan buat teman-teman di Bali yang lagi nonton ini juga untuk menikmati lagu ini? Apa yang ingin lo sampaikan buat mereka yang udah menikmati atau yang belum menikmati? Buat teman-teman yang ada di Bali untuk pecinta musik juga, dan juga teman yang hadir juga nonton di sini. Terima kasih. Semoga berkenan, semoga suka. Semoga dengan adanya Mencinta Hati Yang Tak Cinta bisa memberi sesuatu yang baru lagi, jadi pembelajaran, kenangan yang baru lagi buat kita semua. Jangan lupa buat di stream terus. Kalau memang senang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya semoga bisa menjadi jadi sesuatu yang Setuju. Buat teman-teman yang join atau juga dengerin atau kemarin kayak udah sempat nonton videonya, besok mau request, jangan lupa bisa request di Phoenix Radio Bali dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, atau juga bisa streaming di semua platform digital music. Tonton video klipnya, like, comment, dan subscribe. Arsi, thank you so much udah ngobrol. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi dengan tema lagu yang berbeda. Mungkin gue rada bosen denger lagu misalkan yang beda keyakinan itu Om Marcel. Gue pengen versi anak muda, siapa tahu nanti lo dibantu sama Om Yofi Widianto bikin ya. Oke. Siap, pokoknya thank you Arsi ya. Semoga kita bertemu di Bali juga ya, kalau gue main ke Bali nanti ke sana. Siap. Thank you, bye.